Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Alfida Abdul Salsabila dari kelas Hukum A NIM 039. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama, fikih tersendiri berarti hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik itu Al-Quran maupun Sunnah. Sedangkan syariah merupakan sumber atau landasan fikih. Ada beberapa perbedaan antara syariah dengan fikih. Yang pertama, dari objek kajian. Objek kajian syariah bersifat lebih umum karena mencakup akidah, perbuatan, dan akhlak manusia. Sedangkan fikih, objek kajian fikih hanya berlaku pada amaliyah atau amal perbuatan manusia, tidak membahas persoalan tentang akidah dan akhlak. Yang kedua, perbedaannya adalah syariah bersifat keniscayaan, karena memang hakikatnya syariah ialah taken for granted, yang artinya diterima begitu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah. Dan sedangkan fikih tidak memiliki keniscayaan semacam itu, karena merupakan produk dari istijad masing-masing mujtahid. Perbedaan yang ketiga, syariah bersifat menyeluruh, artinya syariat berlaku bagi manusia siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sedangkan fikih tidak demikian. Perbedaan yang keempat adalah syariah berjumlah satu, sedangkan fikih berjumlah banyak. Yang artinya berjumlah banyak adalah itu adalah pemahaman dari manusia. Sedangkan perbedaan yang terakhir adalah syariah menunjukkan konsep persatuan dalam agama Islam, sedangkan fikih menunjukkan beberapa pemikiran yang dianjurkan dalam agama Islam. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang al-ahkam al-khamsah. Al-ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata hukum dan qasam artinya 5. Dan definisi dari al-ahkam al-khamsah tersendiri adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam perbuatan baik, hak, kewajiban maupun bentuk larangan. Al-ahkam al-khamsah yang disebut juga hukum takfiri adalah 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Yaitu yang pertama ada wajib. Wajib dalam Islam yaitu suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah kepada manusia mukallaf untuk mengerjakannya karena sudah jelas memanfaatkan bagi pelaku. Wajib dibagi menjadi dua, yaitu wajib mutlak yang artinya perintah yang tidak ditentukan waktu tertentu untuk melaksanakannya, misal ibadah haji bagi yang sudah mampu. Yang kedua, wajib muakkad, yaitu perintah yang ditentukan waktu untuk melaksanakannya. Misalnya adalah puasa Ramadan. Yang kedua ada sunnah. Sunnah yang berarti perbuatan yang dianjurkan oleh Allah atau Rasul-Nya pada manusia atau mukallaf, namun bentuk anjuran itu diimbangi dengan pahala kepada orang mukallaf yang mengerjakannya dan tidak mendapatkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah muakkad, suatu ketentuan hukum Islam yang tidak mengikat tapi penting karena Rasul senantiasa melakukannya. Contohnya berazan. Yang kedua, sunnah zaidah. Yang contohnya adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang ketiga adalah sunnah fadilah, ketentuan hukum yang mengikuti tradisi Nabi dari segi tradisi budayanya.
Contohnya berpakaian putih, cara makan, dan cara tidur lebih, dan lain-lain. Yang ketiga, ada haram. Haram adalah suatu tuntunan hukum Islam kepada orang mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan mengikat, dan bagi yang meninggalkannya dapat imbalan pahala, dan bagi yang melanggarnya mendapat dosa. Haram dibagi menjadi dua, yaitu satu, haram lizati, yang artinya zat yang diharamkan. Contohnya, mayat dan bangkai. Yang kedua, ada haram ligairi, yang asalnya bukan haram. Contohnya, tua. Yang keempat, ada makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya kepada manusia mukallaf. Namun, bentuk larangan itu tidak sampai kepada haram. Sebaiknya ditinggalkan. Contohnya, makan atau minum sambil berdiri, sambil jongkok, dan merokok. Yang terakhir ada mubah. Mubah atau jais adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk memilih oleh Allah dan Rasul-Nya kepada manusia mukallaf untuk mengerjakan dan meninggalkannya. Ketentuan mubah ada tiga, yaitu meniadakan dosa bagi suatu perbuatan, yang kedua mengungkapkan halal bagi suatu perbuatan, dan yang ketiga tidak ada pernyataan bagi suatu perbuatan. Yang contohnya adalah makan atau tidur, dan memilih baju warna, berjalan, dan berdiri. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.